Dulu aku adalah satu-satunya dewa gunung yang diangkat oleh Kaisar Manusia Fuksi. Namun kini, namaku malah dihapus oleh pengadilan langit. Aku kehilangan tahta dewaku, dan jatuh menjadi siluman di mata manusia. Tapi aku tidak pernah melupakan tugas yang diamanatkan Kaisar Manusia kepadaku. Beliau pernah mengajariku, jika menerima dupa persembahan dari suatu daerah, maka harus melindungi semua makhluk hidup di daerah itu. Demi hal ini, selama 1000 tahun, aku menggunakan kekuatanku untuk mempercepat pertumbuhan tanaman obat di gunung, agar penduduk desa di sekitar selalu punya bahan untuk dipanen. Aku juga melarang mereka turun gunung untuk mengganggu warga. Aku rasa aku sudah menjadi dewa gunung yang sangat bertanggung jawab. Mereka memberiku persembahan dupa, dan aku melindungi mereka dengan cuaca yang baik, serta perjalanan yang aman. Tapi orang-orang dari pengadilan langit tidak berpikir begitu. Seorang Dewi Agung bernama Liu Ruyan turun ke dunia fana untuk menjalani ujiannya. Dia menatapku dengan pandangan merendahkan. Hanya dewa gunung kecil sepertimu, berani-beraninya menikmati pahala untuk diri sendiri. Dasar makhluk jahat yang tidak tahu diri. Begitu dia selesai bicara, dia, di hadapan semua penduduk desa, mencabut paksa inti kedewaanku. Dia mengubahku kembali ke wujud asliku. Kuilku dirobohkan, patung dewaku dihancurkan. Di atas reruntuhannya, malah dibangun kembali kuil pahala untuk Liu Ruyan. Dia menjadi dewi hidup yang melindungi semua makhluk. Sementara aku malah menjadi siluman yang dibenci semua orang. Liu Ruyan mengira setelah dikembalikan ke wujud asliku, riwayatku sudah tamat. Dia ingin membiarkanku mati dengan sendirinya. Tapi dia tidak tahu, dia memang bisa mencabut inti kedewaan yang diberikan pengadilan langit. Tapi dia tidak bisa mencabut kekuasaan dewa gunung yang dianugerahkan oleh Kaisar Manusia Fuksi. Selama 30 tahun dia menikmati persembahan dupa dan mengumpulkan pahala. Aku perlahan-lahan menyatukan seluruh gunung ini menjadi tubuhku. Saat aku kembali setelah berhasil mengubah wujudku, pahalanya telah terkumpul sempurna. Dia sedang bersiap untuk menarik energi naga dari nadi bumi untuk naik ke langit. Namun pada saat itu, dia menyadari, setiap jengkal tanah di bawah kakinya memberontak melawannya. Apa ini? Lepaskan aku. Hanya dengan kemampuanmu, kau mau naik ke surga? Bermimpilah. Namaku Cendasan. Sekarang aku hanyalah sesosok makhluk halus. Dahulu kala, aku juga seorang dewa. Dewa gunung yang secara resmi diangkat oleh Kaisar Manusia. Menguasai seluruh gunung Changbai yang luas ini. Di bawah gunung ada sebuah kota bernama Kota Antai. Para penduduk kota secara rutin membawakanku buah-buahan dan kue. Lalu mereka bersujud beberapa kali. Kehidupan seperti ini berjalan selama lebih dari 1000 tahun. Sampai pada hari itu, Liu Ruyan datang. Saat dia datang, diiringi cahaya agung yang menyilaukan, semua orang di Kota Antai berlutut di tanah, berteriak, Dewi Agung telah menampakkan diri. Aku sedang duduk di kuil sambil makan kuaci. Aku pun cukup penasaran. Dia memang cantik luar biasa. Berjubah putih seputih salju. Alis dan matanya bagaikan lukisan. Hanya saja, tatapan matanya terasa aneh. Dia memandangi gunung, memandangi air, memandangi manusia fana yang bersujud itu. Tapi di matanya tidak ada belas kasihan. Yang ada hanyalah tatapan seolah sedang menilai harga suatu barang. Seperti seorang tukang kayu yang melihat sepotong kayu bagus. Sambil menimbang-nimbang berapa harga yang bisa didapat, dia mendarat di depan kuil dewa gunungku. Aku segera meletakkan kuaciku, merapikan pakaian dan mahkotaku, bersiap menyambut kedatangan Dewi Agung. Tapi, begitu dia buka mulut, aku langsung bengong. Gunung ini berlimpah energi spiritual. Tapi sayangnya telah direbut oleh dewa jahat rendahan. Dia menikmati persembahan untuk dirinya sendiri dan menghalangi pencerahan semua makhluk hidup. Suaranya tidak keras, tetapi dia menggunakan kekuatan magis, sehingga terdengar dengan sangat jelas, menyebar ke seluruh gunung Wu dan Kota Antai di bawahnya. Saat itu aku langsung terpaku. Dewa jahat, siapa yang dia maksud? Aku menoleh dan melihat patung dewaku yang sudah hitam legam karena asap dupa. Lalu aku melihat diriku sendiri. Prestasiku di kalangan dewa gunung bisa dibilang di atas rata-rata, kan? Kenapa aku jadi dewa jahat? Para penduduk kota juga tertegun. Saling berpandangan. Kepala kota tua yang disegani berdiri dengan gemetar. Dewa, apakah Anda melakukan kesalahan? Dewa gunung telah melindungi Kota Antai kami selama ribuan tahun. Dia adalah dewa baik di hati semua orang. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia sudah ditampar oleh Liu Ruyan hingga jatuh ke tanah. Manusia fana itu bodoh. Salah menganggap mata ikan sebagai mutiara. Hari ini, karena aku sedang menghadapi kesengsaraan di sini, maka aku akan meluruskan kesalahan untuk kalian semua, dan mengembalikan kejernihan di tempat ini. Aku mengerti, dia bukan datang untuk memeriksa pekerjaan.
Dia datang untuk merebut wilayah. Aku berdiri, lalu berjalan keluar dari gerbang kuil. Aku, Chen Dasan, adalah dewa gunung yang diangkat oleh Kaisar Manusia. Statusku sepenuhnya sah. Atas dasar apa kau bilang aku adalah dewa jahat? Dia akhirnya menatapku dengan serius. Tatapan matanya seperti sedang melihat seekor semut. Kaisar Manusia, itu sudah menjadi masa lalu. Sekarang, semuanya ditentukan oleh Istana Langit. Setelah selesai bicara, dia menyatukan jarinya membentuk pedang, lalu menunjuk ke arahku dari kejauhan. Aku merasakan seluruh kekuatan dewaku. Dalam sekejap disegel oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Itu adalah sejenis penindasan mutlak, yang berasal dari garis keturunan dan pangkat. Dewa dari alam langit terhadap dewa kecil lokal sepertiku, memiliki keunggulan penindasan yang alami. Hari ini, aku akan mencabut status dewamu. Untuk dijadikan contoh, suaranya sedingin es. Tanpa sedikit pun emosi, aku mendengar seruan kaget dari para penduduk kota. Aku melihat ekspresi ketakutan dan keraguan di wajah mereka. Rasa sakit yang luar biasa datang. Seolah-olah ada seseorang yang menggunakan pisau tumpul untuk menggali inci demi inci dari lubuk jiwaku. Status dewaku sedang dicabut secara paksa. Aku berlutut di tanah karena kesakitan. Tubuhku mulai menjadi transparan. Jubah dewaku berubah menjadi abu beterbangan. Kedudukan ilahiku jatuh ke dalam debu. Meskipun hatiku tidak rela, saat ini aku tak berdaya untuk melawan. Aku melihat secercah kepuasan dari tatapan mata Liu Ruyan. Dia sedang menikmati sensasi memegang kuasa atas hidup dan mati ini. Pada saat keilahianku direnggut sepenuhnya, aku mengeluarkan jeritan yang tidak lagi terdengar seperti suara manusia. Tubuhku menyusut dengan cepat. Tulang-tulangku bergeser dari tempatnya. Daging dan kulitku tersusun kembali. Akhirnya, di tengah kilatan cahaya putih, aku dikembalikan ke wujud asliku. Seekor terenggiling seukuran telapak tangan, dengan bulu abu-abu kusam di sekujur tubuhnya. Liu Ruyan menatapku yang tergeletak di tanah. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum menghina. Dia menjentikkan jarinya, melemparkan keilahianku ke telapak tangannya. Gumpalan cahaya keemasan itu dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya. Aura di tubuhnya seketika menjadi beberapa kali lipat lebih kuat. Mulai hari ini, Gunung Changbai akan berada di bawah lindunganku. Kalian semua harus membangun kuil untukku, memujaku siang dan malam. Hanya dengan begitu kalian akan mendapatkan kedamaian abadi. Para penduduk kota ketakutan setengah mati. Mereka bersujud mati-matian di hadapannya. Kami junjung titah Dewi Agung. Terima kasih Dewi Agung telah menyingkirkan dewa jahat untuk kami. Aku terbaring lemas di tanah. Mendengarkan suara-suara yang dulu begitu ku kenal. Mengucapkan kata-kata yang paling menusuk kalbu. Dari mata keruh kepala desa yang tua, jejak kepercayaan terakhir pun telah sirna, digantikan oleh rasa takut dan lega. Hanya ada seorang gadis kecil dengan kuncir dua, yang diam-diam melirikku sekilas. Di matanya ada sedikit rasa tak tega pada sang dewa gunung. Tapi ibunya dengan cepat menariknya, lalu menutup matanya. Liu Ruyan mengayunkan lengan bajunya yang lebar. Kuil dewa gunung milikku runtuh dengan suara bergemuruh. Dalam waktu 3 hari, aku ingin melihat kuil jasaku berdiri di tempat ini. Selesai bicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang. Semuanya telah berakhir. Ku terbaring di atas reruntuhan kuilku, tak bisa bergerak. Kekuatan dewaku hilang, tubuh abadiku lenyap. Bahkan untuk mempertahankan wujud manusia pun aku tak mampu. Yang tersisa hanyalah sedikit kesadaran yang samar, dan kepekaan yang merasuk hingga ke tulang terhadap gunung dan sungai di sini. Tapi, aku masih hidup. Selama masih hidup, urusan ini belum selesai. Dalam 3 hari ini, para penduduk kota Antai begitu bersemangat. Mereka membongkar sisa-sisa kuilku. Setiap batu bata dan genting dilempar jauh-jauh. Lalu dengan antusias mereka mulai membangun di tempat yang sama. Sebuah kuil jasa untuk Liu Ruyan. Kecepatannya luar biasa. Mungkin mereka takut dihukum oleh Dewi Agung itu jika bergerak lambat. Aku meringkuk di celah batu, menonton dengan tatapan dingin. Melihat mereka menghancurkan prasasti batu yang terukir namaku. Untuk dijadikan jalan, melihat mereka menyeret patung dewaku yang sudah menghitam karena asap, lalu melemparkannya ke jurang. Cipratan airnya, seperti sebuah ejekan atas ribuan tahun penjagaanku. Aku tidak merasa sedih, sungguh, saat mereka meneriakkan 4 kata itu. Usir dewa jahat. Hatiku sudah benar-benar mati rasa. Manusia fana yang bodoh memang pada dasarnya mudah berubah. Kebenaran ini, baru aku pahami setelah mengorbankan ribuan tahun kultivasi dan status dewaku. Harganya memang sedikit mahal, tapi syukurlah, belum terlambat. Kuil jasa Liu Ruyan cepat sekali selesainya. Megah dan berkilauan, berkali-kali lipat lebih megah daripada kuil kecilku yang kumuh.
Patungnya juga sudah jadi, sama seperti orangnya, dengan raut wajah welas asih yang menyebalkan. Pada hari peresmian kuil, Liu Ruyan menampakkan diri lagi, masih dengan jubah putihnya yang itu, masih dengan wajahnya yang angkuh dan merasa paling hebat itu. Dia menurunkan beberapa tetes hujan berkah, menyembuhkan rematik dan nyeri tulang beberapa warga kota, lalu dengan santainya mengubah beberapa batu menjadi emas yang berkilauan. Para penduduk kota benar-benar menjadi gila. Teriakan Dewi Liu Ruyan menggema dahsyat bagaikan badai di seluruh lembah. Mereka bersujud dengan sangat khusyuk, bahkan lebih khusyuk dari siapapun. Sujud mereka pun paling keras di antara yang lain. Pada saat itu juga, kekuatan doa dan persembahan yang sangat besar bagaikan sungai yang mengalir ke laut. Semuanya mengalir deras ke arah Liu Ruyan. Aku bisa merasakan setelah dia menyerap semua kekuatan doa itu, auranya menjadi jauh lebih stabil. Kultivasinya untuk melewati cobaannya telah maju selangkah lebih besar. Merebut kedewaanku, menduduki tempat suciku, mengambil persembahan untukku. Semua ini dia lakukan demi meningkatkan kultivasinya sendiri, menggunakan fondasiku untuk melapangkan jalan kenaikannya. Benar-benar rencana yang bagus. Aku bersembunyi di kegelapan, menyaksikan semua ini dengan sangat jelas. Aku melihat tatapan Liu Ruyan menyapu kerumunan, lalu menyapu hutan di pegunungan. Dia sedang mencariku, melepaskan makhluk jahat ini, selalu membuatku merasa sedikit tidak tenang. Aku harus menemukannya, untuk membasmi masalah di kemudian hari.